Assalamualaikum. Volvo, akhirnya garasi Iman kebagian juga review Volvo. Nah, Volvo ini buat saya ini lumayan spesial ya, karena dan kayaknya nggak cuma saya doang deh. Banyak keluarga itu pasti antara om kita, pak adik kita itu pasti ada yang punya Volvo. Apalagi zaman dulu tuh Volvo sangat terkenal gitu, dipakai KTT, dipakai buat kedutaan, banyak Volvo yang berkeliaran, terutama Volvo S90, 960 tuh. Jadi banyak banget anggota keluarga kita itu yang pernah punya Volvo atau kangen pengen punya Volvo lagi. Nah, sekarang Volvo is back ke Indonesia, udah jualan lagi. Tapi Volvo di Indonesia sekarang hanya jualan SUV. Hanya jualan XC90, XC60, XC40 sempat jualan tapi udah nggak lagi, dan yang lainnya itu EV semua. Ada iX40, iX30 dan lain-lain. Dan ini di sebelah saya adalah Volvo XC60 Recharge. Nah, itu nama pendeknya. Nama panjangnya XC60 T8 All-Wheel Drive Plug-in Hybrid. Nah, memang agak panjang namanya gitu. Nah, jadi Volvo ini adalah versi yang paling tinggi, top of the line. T8 itu versi yang paling tinggi. Nah, Volvo itu punya T4, T5, T6, dan seperti kayak BMW ada 320, ada 330, ada MT. Nah, ini versi yang tertingginya. Dan bahkan versi sportnya, versi Polestar-nya, itu spek mesinnya sama dengan mobil ini. Oke, jadi sekilas tentang XC60. XC60 itu adalah medium luxury SUV. Jadi dia bersaing dengan BMW X3, Mercedes-Benz GLC, dan Audi Q5. Nah, untuk harganya, dan ini menarik, harganya 1,850 miliar on the road. Ya, agak mahal. Nah, karena kalau dibandingkan dengan kompetitornya, contohnya seperti BMW X3, itu hanya 1,5, kemudian Mercedes-Benz GLC itu 1,7, dan X5 itu sekitar 1,5 kalau nggak salah ya. Tapi, yang membedakan adalah speknya mobil ini. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di bawah kap ini. Oke, jadi ini adalah jantungnya Volvo XC60 Recharge. Sebenarnya kalau dari segi konfigurasi mesin, nothing special. 2000 cc, 4 silinder, turbo, kemudian dikawinkan dengan transmisi 8-speed automatic, dan itu dari Aisin, itu udah terkenal badak banget. Tapi, lihat nih, ada oren-oren. Ini adalah inverter untuk ke elektrik motornya. Jadi ini adalah plug-in hybrid, dan elektrik motornya itu berkapasitas 14,9 kWh. Itu segede Wuling REV gitu. Dan untuk elektrik motor sendiri itu punya range sekitar 78 km. Jadi misalnya Anda pakai mobil ini untuk warawiri dalam kota, itu lebih dari cukup. Bahkan nggak usah isi bensin sama sekali gitu. Kayaknya jarang banget ya di Jakarta warawiri lebih dari 78 km gitu. Nah, tenaga mesinnya digabungkan dengan elektrik motornya itu menghasilkan 455 horsepower dan torsi 709 Nm. Wow, gokil banget deh. Itu nge-justify harga premiumnya Volvo 1,850 miliar. Itu harganya 300 juta lebih mahal daripada X3, 100 juta lebih mahal daripada GLC gitu. Ya wajar, karena dengan spek 455 horsepower itu lebih kencang daripada X5, X7. Porsche juga kayaknya lebih kencang deh, lebih kencang ini deh, seingat saya, yang macan biasa ya. Kemudian Audi juga kalah, jadi benar-benar dari di atas kertas itu jauh banget gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari segi mesinnya aja, ini sangat minimalis banget, sangat-sangat Swedish banget, bahkan nggak ada peredamnya sama sekali gitu. Peredamnya itu ada di kap mesinnya, sorry, di cover, engine cover ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini bahannya busa. Mungkin ini, saya nggak tahu ya, mungkin untuk meredam panas lebih baik ya. Dan kemudian ini kapnya kalau Anda lihat, ini kebukanya tinggi banget gitu, hampir 90 derajat, tapi nggak bisa 90 derajat karena seperti Mercy kan 90 derajat tuh untuk memudahkan mekanik ngotak-ngatik kalau servis. Nah, tapi Mercy itu mempatenkan 90 derajat untuk kap mobil mereka, jadi nggak bisa dipakai di mobil lain gitu. Untuk desain yang lainnya itu sebenarnya simple. Jadi mobil ini itu awalnya dari tahun 2017. Ini adalah second gen Volvo XC60. Generasi pertama setelah Volvo itu dibeli oleh Geely gitu. Jadi sebelumnya dari tahun, saya lupa tahun berapa ya, kalau nggak salah. Nah,
di 2017 dan ini adalah versi facelift-nya. Jadi facelift itu dimulai dari tahun 2021 dan tapi unit ini udah yang paling baru tahun 2024. Nah, sekarang kita lihat dalamnya. Bismillah, assalamualaikum. Oke, sekarang kita sudah di dalam XC60. Nah, seperti desain Volvo pada umumnya, desainnya itu simple dan timeless. Ini mobil desainnya dari 2017, nggak berubah banyak. Ya kayak kalau Anda masuk ke toko IKEA lah gitu. Simple, nggak lebih nggak kurang, tapi pas aja gitu. Desainnya sangat-sangat Scandinavian, simplistic, very simple tapi elegan. Nah, contohnya dari tuas transmisinya. Tuas transmisi ini dibuat oleh Orrefors Sweden. Dan ini bahannya kristal. Nah, Orrefors ini, mereka adalah perusahaan Swedia yang eksklusif bekerja untuk Volvo untuk mendevelop interior Volvo. Keren banget ya. Jadi, kelihatan banget mereka tuh mau mempertahankan Swedish heritage-nya. Kemudian nggak cuma berhenti di situ, dari volume knob-nya sama tombol start-nya juga itu dia udah diamond cut. Nah, kemudian lanjut di speakernya. Speakernya ini Bowers & Wilkins 15 speakers, ada 15 dan 1100 watt. Dan kalau dibandingin itu bisa lah diadu sama BMW, sama Mercy. Bahkan menurut saya ada di beberapa Note ya, kalau misalnya lagi dengan Murotal itu soalnya lebih bagus gitu, Masya Allah banget gitu. Padahal maksudnya nggak terlalu flashy, tapi pas aja di sana gitu. Apalagi desain Twitter legendnya di tengah ini khas Volvo banget ya gitu. Nah, sekarang kita coba dengerin gimana suaranya. Oke, kemudian lanjut ke desain simple Swedish-nya. Nah, tapi sebagai orang Swedia itu semua harus dengan filosofi gitu ya. Terutama dari joknya. Joknya ini, sebelum mereka desain jok, mereka itu kerjasama dengan orthopedic surgeon. Jadi yang biasa operasi ortopedi, punggung ya gitu. Sehingga di perjalanan jauh itu kita nggak merasa pegal gitu. Wow, ini benar-benar over engineered banget mobil ya, Masya Allah gitu. Tapi selain ya mobil itu ya simple ya, ada panoramic sunroof, kemudian bahannya sih sangat-sangat premium ya gitu. Semuanya soft touch, bahkan hampir nggak ada soft touch. Ada plastik dikit di sini, cuman plastiknya plastik yang feel premium gitu. Bahkan dari infotainment sistemnya aja itu jadul banget. Ini bisa dibilang kecil banget ya untuk standar mobil modern zaman sekarang gitu. Dan memang sejak 2021, sejak facelift itu nggak berubah banyak gitu. Ukurannya cuma 9 inci dan keunggulannya ini sudah Google built-in gitu. Jadi sebenarnya ini dioperasikan oleh Android. Jadi sebenarnya lebih cepat daripada yang pre-facelift. Yang pre-facelift itu in-house Volvo ya kalau nggak salah. Jadi dia agak-agak kurang intuitif, lebih lemot ya. Nah, ini udah ada Google built-in, jadi tinggal connect ke WiFi di HP Anda atau bisa langsung pakai Apple CarPlay dicolok pakai kabel. Nah, ini masih pakai kabel gitu. Dan ini cepat banget, Maps-nya bisa langsung keintegrasi ke driver infotainment system, langsung bisa keintegrasi ke sini, jadi enak banget, bisa ngeliat speedo, dalamnya bisa map. Tapi speedometernya itu nggak bisa dirubah apa-apa, dan itu agak ngeselin sih. Nah, untuk tombol AC-nya itu sudah di screen ya, sangat disayangkan ya. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau masih pakai tombol gitu. Kemudian untuk ganti-ganti drive mode-nya itu juga masih di screen, sangat disayangkan banget. Padahal setahu saya yang pre-facelift itu kalau nggak salah ada knob untuk ganti drive mode ya. Untuk drive mode-nya itu hanya sedikit ya, ada cuman hybrid, power, pure, off-road, dan constant all weather. Nanti saya jelaskan pas kita nyetir. Nah, sebenarnya Volvo itu is all about safety ya. Untuk safety feature ini lengkap banget dari ya bisa adaptive cruise control, lane keep assist dan lain-lain. Nanti saya bisa list di screen ini. Tapi kita harus kembali ke masa lampau. Volvo itu mereka yang menciptakan seatbelt 3 titik, dan itu mereka nggak mempatenkan ya setahu saya ya. Dan semua manufaktur mobil, produsen mobil itu boleh memakai fitur itu. Bayangkan ya, itu bisa jadi amal jariah buat Volvo. Masya Allah, itu paling banyak banget, itu menyelamatkan banyak sekali nyawa ya gitu. Nggak terhitung ya, banyak kecelakaan yang selamat karena dipakai seatbelt, dan banyak kecelakaan yang ya tidak selamat karena nggak pakai seatbelt gitu. Itu sangat disayangkan sekali gitu. Dan Volvo itu sangat solid banget gitu, dari
bodinya, semuanya safety, bahkan airbagnya di sini juga saya nggak tahu ini berapa banyak, pokoknya intinya banyak. Dan sering kali kita lihat konten-konten di Instagram atau di YouTube gitu ya, kalau Volvo kecelakaan itu pasti yang rusak yang ditabrak ya gitu. Ada apa kemarin rally pakai Volvo nabrak pohonnya yang rusak, terusnya ada Volvo ditabrak sama Fortunernya rusak dan gitu loh. Jadi apa ya Anda tuh beli Volvo bukan karena spek, bukan karena fitur, karena beli lifestyle, beli taste, beli safety sih paling penting gitu. Karena Anda concern sama keselamatan keluarga Anda. Nah, sekarang kita lihat gimana sensasi berkendara Volvo XC60. Jadi bagaimana rasa berkendara Volvo XC60? Ya, jadi tahun lalu saya sempat review XC90, tapi qadarullah nggak sempat karena waktu itu ada rencana road trip ke Solo. Jadi ya alhamdulillahnya saya sempat nyobain XC90 ke Solo. Dan sebenarnya XC60 itu basisnya sama dengan XC90, bahkan mesinnya sama persis. Jadi sebenarnya secara feel itu nggak jauh beda ya. Yang membedakan banget itu adalah suspensinya. Nah, suspensinya XC90 itu udah air suspension, dan sementara XC60 itu masih pakai suspensi konvensional. Nah, di luar negeri itu ada optional pakai air sus di belakangnya. Tapi kalau yang di spek Indonesia, tapi CBW Malaysia ya, nah itu nggak ada option untuk air suspension. Tapi untuk mobil yang nggak pakai air suspension itu udah empuk banget suspensinya. Empuknya tuh menurut saya pas, jadi dia nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, tapi bantingannya tuh dewasa gitu. Dan memang Volvo udah sangat berpengalaman ya buat mobil, apalagi dari segi safety, dari segi suspensi itu memang ya nyaman ya gitu, dan berkarakter gitu. Berkarakternya tuh maksudnya nggak pengen ngikutin BMW banget, nggak pengen kayak Mercy banget, tapi ya Volvo gitu. Bahkan dari berat setirnya itu menurut saya tuh pas banget kalibrasinya gitu. Nah, kemudian ya mobil ini scream Swedish everywhere tuh. Bahkan di joknya di sebelah kiri saya ini ada bendera Swedia kecil. Terus juga detail-detail di dekat kisi-kisi AC itu juga ada bendera Swedianya, dan saya nggak tahu lagi sih di mana ada apa kayak Easter egg bendera Swedianya ya gitu, pasti masih banyak. Nah, yang paling menakjubkan dari mobil ini adalah performa mesinnya. Ya tadi saya udah bilang 455 horsepower, torsinya 700, wah gila. Nah sayangnya ini jalannya lagi agak rame, jadi kita belum bisa narik. Nah kemudian ya jadi kalau Anda beli sebuah Volvo itu bukan untuk kaum mendang-mending ya gitu, karena harganya lumayan mahal ya sejujurnya gitu, 1,850 miliar untuk sebuah Volvo yang sebenarnya harusnya udah ada update gitu, karena mobil ini di tahun 2025 usianya sudah 8 tahun gitu. Harusnya udah keluar yang all new ya, tapi Volvo itu masih facelift aja gitu. Dan bahkan beberapa bulan yang lalu Volvo Indonesia baru saja meluncurkan Volvo XC90 yang facelift, yang lebih baru lagi gitu. Mereka sih nyebutnya all new ya, tapi sebenarnya itu lebih ke facelift sih sebenarnya gitu. Dan setahu saya di luar negeri itu sudah launching XC60 yang versi faceliftnya gitu. Nah jadi kalau misalnya Anda benar-benar suka banget sama mobil ini, ya kalau menurut saya sabar sedikit, karena kayaknya sih versi facelift XC60 itu akan keluar sebentar lagi gitu. Nah pas banget kemarin sekitar 2 bulan yang lalu lah, Volvo Global baru saja mengumumkan bahwa Volvo XC60 itu baru saja menjadi mobil Volvo paling laku sepanjang masa. Nah jadi sebelumnya itu Volvo, kalau nggak salah tuh Volvo 960 atau 90 ya yang paling laku ya. Nah sekarang XC60 itu jadi Volvo yang paling laku. Telah terjual sebanyak 2,7 juta Volvo XC60 di seluruh dunia gitu. Nah jadi ya ini mobil Volvo yang paling laku ya. Dan menurut saya memang XC60 itu sweet spotnya ya kalau mau beli Volvo gitu. Meskipun mahalnya mahal, tapi kalau dibandingin sama harga XC90 yang facelift yang sekarang itu harganya 2,7
miliar 2,7 M. Ya mahal banget, bedanya jauh banget gitu. Nah, XC90 yang pre-facelift yang saya sempat bawa ke Solo itu tahun lalu, itu versi yang pre-facelift. Dan itu harganya masih, seingat saya, masih di bawah 2M, sekitar 1,8 seingat saya. Dan ini naik 900 juta untuk sebuah facelift. Nah, ini agak nggak make sense ya menurut saya. Dan ada beberapa perubahan di versi faceliftnya, termasuk di XC60 itu juga menurut saya jadi kehilangan elegan dan minimalistik desain dari Swedia-nya gitu, udah kurang IKEA lagi, screen-nya tuh jadi agak nonjol. Kalau ini kan kayaknya desain language-nya tuh sangat menyatu gitu sih. Itu sepertinya akan sedikit mengganggu bagi future Volvo owners, karena kebanyakan yang beli Volvo itu adalah kebanyakan arsitek, dokter, terus ya dua itu sih, arsitek, dokter. Dan kalau di Indonesia contohnya adalah Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil punya Volvo XC90, setahu saya tuh warna denim blue yang biru, itu keren banget ya, kelihatan lah, maksudnya yang beli tuh pengen nunjukin gue tuh punya selera loh, seleranya tuh beda, elegan sendiri, duit nggak masalah, yang penting gue bisa beli mobil yang beda dari yang lain, bukan Mercy, bukan BMW, bukan dari Jerman, tapi dari Swedia gitu. Nah, untuk performanya, jadi saya bilang di awal tadi, baterainya itu 14,9 kWh, dan sejak saya ambil mobil ini di Volvo Jakarta di Menteng, saya belum isi bensin sama sekali. Jadi waktu itu baterainya sekitar 50 km ya, itu 3/4 di charge ya, kalau full bisa 78. Nah itu saya warawiri Jakarta nggak habis, dan saya iseng ya pakai regenerative braking, itu sempat ngecas 20 km dan sampai sekarang belum habis gitu. Ya sempat beberapa kali lah pakai mesin, cuman nggak seberapa gitu. Pakai bensinnya irit banget gitu. Kalau untuk konsumsi bensinnya kebetulan kami nggak sempat ngecek, tapi Volvo klaim di spec sheetnya, ini saya quote ya, itu kalau nggak salah sekitar 1,6 liter per 100 km. Jadi kalau dihitung itu sekitar 1/60 sekian gitu. Ini klaim yang sangat berani ya gitu. Itu kayak spek-spek mobil Cina zaman sekarang bahkan gitu ya. Tapi waktu saya pakai XC90 yang speknya tuh sama seperti mobil ini, bahkan lebih berat ya, harusnya lebih boros. Itu pas saya baterainya full dan bensin full, itu dengan sangat mudah range-nya melebihi 1000 km gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kondisi memungkinkan, itu bisa aja di atas 1000 km. Nah sekarang kita cobain gimana rasa 700 Nm. Wehe. Wah udah hampir cepet, ngeri. Coba gas lagi. Wow, udah 120. Oke, ya cukup mengerikan. Ya tadi pas banget di sebelah kita ada BYD M6. Dia coba untuk mengejar tapi gagal total, saudara-saudara. Padahal mobil listrik nggak ada delay, ini mobil plug-in hybrid, tapi ketinggalan jauh. Kayaknya masih panas juga tuh BYD M6. Aduh, gokil. Nah, jadi oke, ini saya masih agak speechless ya sama tarikannya. Jadi Volvo klaim 0-100 itu hanya 4,5 sampai 4,8 detik lah, tergantung situasi. Dan memang gila sih, kerasanya gila banget. Aduh, jadi mobil ini tuh bener-bener apa ya, sleeper banget. Dari luarnya tuh nggak ada sama sekali kayak misalnya BMW kan ada yang X3 yang M Sport trim, terusnya ada Mercy ada AMG trim. Ini tuh harusnya ada Polestar, cuman nggak keluar di sini. Gitu. Dan kalau yang Polestar tuh juga masih elegan, cuman bedanya di velg yang lebih besar, terus ada big brake kit, terusnya ada kuning-kuningnya, tapi kan itu kan kosmetik yang nggak ini banget gitu. Sementara ini benar-benar kayak mobil SUV biasa, bahkan belakangnya tuh banyak yang bilang mirip CR-V, mirip R3, tapi wah pas nginjak gaspol udah deh lewat semuanya. Mau mobil sports car juga susah sih nyaingin 0-100 4 detik gitu. Dan karena ini all wheel drive,
Jadi gripnya luar biasa, nggak ada delay sama sekali karena turbonya itu kayaknya dioperasikan secara elektrik ya, jadi nggak ada delay, terus dibantu juga dengan elektrik motornya. Gila sih. Gokil ya. Jadi jika Anda ingin sebuah luxury SUV dari Eropa tapi bosan sama mobil Jerman atau ngerasa yang Jermannya tuh kurang kenceng, nah ini Volvo worth to consider. Oke, sekian review Volvo XC60 Recharge. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika ada salah tutur kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.